Bab 66. Tuan panggil Pak Ian, di mana Kaira, ucap Raihan. Nyonya ada di kamar Tuan, Momi. Tanya Raihan. Nyonya besar juga ada di kamarnya, ucap Pak Lan. Sebenarnya apa yang terjadi, ucap Raihan memijat keningnya dan membaringkan tubuhnya di sofa. Lalu Pak Lan pun menceritakan semuanya yang telah terjadi tadi. Lalu apa Kaira menyetujuinya? Tanya Raihan. Tidak, Tuan, Nyonya menolaknya. Ia bilang sebelum Anda yang memerintahkan untuk menandatangani surat itu ia tidak akan mau melakukannya, ucap Pak Ian yang membuat Raihan lega. Baiklah dan awasi terus Kaira, ucap Raihan lalu berlalu naik ke kamarnya. Diki dan Arion pun berlalu ke ruangan Raihan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka yang tertunda ceklek. Perlahan Raihan mendekat ke arah Kaira lalu tangannya terangkat mengelus sayang kepada Kaira. Kap sebuah ciuman mendarat di kening Kaira. Hanya kau yang pantas menjadi nyonya dari Raihan Zainar, bisik Raihan. Merasa telinganya gatal, Kaira pun menggaruk telinganya dengan keadaan yang masih terlelap. Dasar tidur seperti orang mati, ucap Raihan terkekeh. Heran Kaira. Jam berapa sekarang, ucap Kaira masih setengah sadar. Jam 2. Jawab Raihan. Astaga, sejak kapan kamu di situ, ucap Kaira kaget. 2 jam yang lalu, ucap Raihan beranjak dari sofa dan menghampiri Kaira. Raihan pun mendudukkan tubuhnya di kasur depan Kaira. Kai, are you okay? Tanya Raihan sambil membenarkan rambut Kaira yang berantakan. I'm fine. Why? Lalu tanpa aba-aba Raihan langsung mengecup keningnya Kaira. Setelah puas memeluk Kaira, Kai Momi, ucap Raihan tercekat. Sat, aku tahu dan aku tidak akan bercerai padamu jika bukan kau sendirilah yang menceraikanku, ucap Kaira mengelus pelan rahang tegas. Raihan, aku tidak akan dengan mudahnya terpengaruh, ucapan Momi. Sebelum aku mendengarnya langsung dari mulutmu maka aku tidak akan percaya, ucap Kaira lembut. Aku percaya padamu, ucap Raihan tersenyum dan kembali memeluk Kaira yang dibalas oleh Kaira. Dan satu yang perlu kau ingat bahwa aku ini bukanlah wanita lemah yang mudah ditindas atau dipengaruhi, kau tahu itu, ucap Kaira yang membuat Raihan gemas peletak. Raihan sakit tahu, ucap Kaira mengelus keningnya. Kau itu banyak bicara sekali, ucap Raihan tersenyum. Suka-suka akulah, jawab Kaira ketus. Kau sangat imut jika marah seperti ini, bisik Raihan yang membuat Kaira tersipu malu, bahkan pipinya pun sudah memerah seperti tomat. Aku mau ke kamar mandi, ucap Kaira kabur. Melihat Kaira yang malu membuat Raihan senang. Momi, teriak Arsi memasuki kamar Rosa. Bisa tidak, jangan teriak-teriak, ucap Rosa. Tidak bisa, hehehe, ucap Arsi lalu memeluk tubuh Mominya itu dari belakang. Kau ini, ucap Rosa menepuk pelan tangan putrinya. Lepas Arsi, ucap Rosa. Nanti Mom, aku rindu padamu, ucap Arsi. Lebay, ucap Aili. Terserah, aku iri, bilang bos, ucap Arsi sambil menjulurkan lidahnya mengejek. Kau, geram Aili. Sudah Aili, kemarilah, ucap Rosa. Lalu ia pun memeluk erat kedua putri kembarnya. Itu, Momi sangat merindukan kalian berdua, ucap Rosa mengecup kening putri kembarnya. Kapan Momi datang?
Tanya Aili. Tadi ada yang mau Momi ucapkan pada kalian, ucap Rosa serius. Apa? Jawab mereka berdua serempak bingung. Bab 67. Kalian berdua harus bantu Momi menyingkirkan wanita kampungan itu, ucap Rosa si kembar yang mendengar tuturan Mominya terkejut. Why Mom? Bingung Arsi enggak salah dengarkan Momi ingin menyingkirkan kakak ipar. Ucap Arsi tak percaya. Iya, aku ingin menyingkirkan wanita itu karena ia tidak pantas berada di keluarga kita, ucap Rosa, bahkan ia bukan berasal dari keluarga kaya. Lanjutnya, Mom kakak ipar istri kakak Ray dan Momi tidak mempunyai hak memisahkan mereka, ucap Arsi sedikit emosi. Stop Mom. Berhenti bersikap egois, kakak berhak menentukan jalan hidupnya sendiri, ucap Eli ikut bicara. Dan aku tidak suka melihat Momi mengatur hidup kakak. Kakak ipar wanita yang baik. Buka mata Momi lebar-lebar agar bisa melihat ke kenyataan yang sebenarnya, ucap Aili emosi. Lalu, Momi ingin kakak menikah dengan wanita pilihan Momi itu. Sadar Mom dia bukanlah wanita yang baik-baik, ucap Aili. Emosi. Sebelumnya aku tidak pernah berbicara dengan nada tinggi seperti ini padamu. Tapi untuk kali ini aku tidak akan membiarkan Momi merusak kebahagiaan kakak. Ucap Aili lalu keluar dari kamar Rosa dengan keadaan yang masih emosi dan disusul Arsi. Hiks apa aku salah ingin menikahkan putraku dengan wanita yang sederajat dengannya? Bukan wanita biasa, isak tangis Rosa. Di meja makan hanya terdengar suara dentingan sendok dan garpu, tidak ada pembicaraan sedikit pun. Kaira yang merasa bahwa hawa di sekitarnya sangat dingin seakan ia dihimpit oleh 3 kutub utara pun bergumam dalam hati, keluarga ini benar-benar kompak, semuanya sangat kaku dan dingin. Kenapa kamu belum makan sayang? Ucap Raihan karena dari tadi ia melihat bahwa Kaira hanya memainkan makanan di piringnya tanpa menyentuhnya sedikit pun. Mendengar Kaira yang dipanggil sayang oleh Raihan membuat semua orang di meja makan terkejut mendengar ucapan Raihan. Ternyata kakakku bisa cair juga, gumam Arsi. Tersenyum singkat. Eli pun melirik Mominya dan memberikan isyarat lewat mata bahwa betapa Raihan sangat mencintai Kaira. Sekeras apapun kau mencoba, kau tidak akan bisa memisahkan mereka, gumam Eli dalam hati. Selesai makan pun mereka masuk ke kamar masing-masing ceklek. Merasa pintu kamarnya dibuka, Rosa mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Ray, kemarilah nak, ucap Rosa tersenyum. Bahagia, Momi sangat merindukanmu Ray, ucap Rosa memeluk Raihan. Katakan padaku apa yang kau butuhkan. Sayang, ucap sumringah Rosa. Berhentilah mencampuri urusan pribadi ku, ucap Raihan. Aku tahu kedatanganmu ke sini untuk tujuan apa, ucap Raihan, lebih baik kau buang jauh-jauh rencanamu itu, ucap dingin Raihan. Ucapan Raihan seakan langsung menusuk jantung Rosa. Ray, ucap Rosa tercekat karena Raihan sudah pergi dari kamarnya. Kenapa sekarang aku merasa hubunganku dengan putraku merenggang, ucap Rosa. Kaira yang sedang berada di balkon kamarnya sambil menatap bintang-bintang di langit perlahan terasa sebuah tangan melingkar di pinggangnya. Ia sudah tidak terkejut lagi pasti.
Yang memeluknya itu suaminya sendiri. "Apakah kau tidak kedinginan?" ucap Raihan, tepat di samping telinga Kaira. "Tidak, kau dari mana?" ucap Kaira tanpa membalikkan badannya, tanpa mengalihkan pandangannya dari bintang-bintang di langit. "Dari kamar Momi," singkat Raihan. "Jihad, bukankah bintang-bintangnya sangat cantik malam ini?" ucap Kaira menunjuk ke arah bintang. Tapi lebih cantik orang yang ada di dekapanku ini," ucap Raihan. "Dasar gombal," ucap Kaira tersenyum sambil menepuk pelan tangan Raihan. Bab 68. "Kakak mau kemana?" tanya Arsy yang melihat Kaira memakai baju kerja. "Aku mau mengecek bisnisku," jawab Kaira. "Aku ikut Kak. Aku bosan di mansion," ucap Arsy. "Baiklah, jika kau tidak bosan menungguku bekerja," ucap Kaira, "tidak akan." "Aku siap-siap dulu," ucap Arsy berlari ke kamarnya. "Kau mau kemana?" tanya Rosa melihat putrinya berpakaian rapi. "Aku mau ikut kakak ipar mengecek bisnisnya," ucap Arsy lalu segera turun dan menyusul Kaira. "Apa yang Arsy bilang tadi, bisnis?" "Kaira memiliki bisnis?" tanya Rosa. "Ah, pasti bisnis biasa." "Ayo Kak," ucap Arsy. "Aili, kau tidak mau ikut?" tanya Arsy. "Tidak, aku ingin di sini, lain kali saja aku akan ikut," ucap Aili. "Oke, Bey," ucap Arsy lalu menarik Kaira. Kaira tersenyum ke arah Aili sebelum pergi, dan dibalas senyuman oleh Aili. "Hati-hati," ucap Aili yang diacungi jempol oleh Arsy. "Selamat pagi Nona muda," sapa para pelayan berbaris memberi hormat. Arsy sempat terkejut mendengar kakak iparnya dipanggil Nona muda. "Pagi guys," ucap Kaira tersenyum. "Oh ya, ini adikku Arsy," ucap Kaira memperkenalkan Arsy. "Halo semuanya," ucap Arsy. "Halo Nona." "Pagi Nona," ucap Lea. "Pagi Le, ada kegiatan apa hari ini?" ucap Kaira. "Hanya saja ada berkas yang harus Anda periksa dan tanda tangani, terus akan ada rapat bersama para pemegang cabang hotel," ucap Lea. "Baiklah," ucap Kaira. "Sebenarnya siapa kakak ipar ini?" gumam Arsy. "Bingung, Ars, ayo," ucap Kaira. "Ah, baiklah." Sesampainya di ruangan Kaira, Arsy terkagum-kagum melihat keindahan dan kemewahan ruangan Kaira. "Kak, jadi hotel mewah ini milik kakak?" tanya Arsy. Kaira hanya tersenyum menanggapi ucapan Arsy. "Wow, tak kusangka kakak iparku memiliki sebuah hotel yang sangat mewah, bahkan sudah banyak cabangnya," ucap Arsy terkagum-kagum. "Kak, boleh aku mengelilingi hotel ini?" ucap semangat Arsy. "Of course, pergilah," ucap Kaira. Sedangkan di mansion milik Raihan, tak suara langkah sepatu terdengar sangat nyaring di dalam mansion. "Kenapa kau kemari?" tanya dingin Aili sambil menyandarkan tubuhnya di salah satu tiang dalam mansionnya sambil memakan sebuah apel. Aili, apa kabar?" tanya wanita itu mendekat ke arah Aili. "Aku bilang untuk apa kau kemari?" ucap Aili sedikit menekankan di setiap kata-katanya. "Apa kau diundang untuk kemari?" ucap Aili. Wanita itu hanya bisa menggepalkan tangannya untuk menyalurkan emosinya mendengar kata-kata kasar Aili, dan tidak mungkin dia melawan Aili. Sambil terus memakan apel di tangannya, ia kembali bertanya, "Apa kau dengar apa yang ku
ucapkan. Karin, kau sudah datang sayang, ucap Rosa tiba-tiba dari belakang. Mom, I miss you, ucap Karin lalu memeluk Rosa erat. Maafkan perkataan kasar Aili tadi Karin, ucap Rosa. Tidak apa kok Mom, aku ngerti kok, ucap Karin tersenyum. Cih, menjijikkan, ucap Aili yang masih bisa didengar oleh Karin dan Rosa dan lalu pergi ke kamarnya. Ailee, ucap kesal Rosa. Maafkan perbuatan Ailin yang tidak sopan padamu, ucap Rosa merasa bersalah. Dengan wajah tersenyum dipaksa Karin pun berbicara, tidak apa Mom, lagian aku sudah biasa mendengar kata-kata seperti itu. Kau memang baik hati, tidak salah aku memilihmu menjadi calon istri putraku, ucap Rosa.